Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Anastasia Novitasari, NIM A131210115. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Kepegawaian. Menurut saya, upaya konkret yang dapat dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi di Indonesia bagi ASN dari aspek manajemen yaitu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka serta mekanisme evaluasi kinerja ASN yang terukur. Kemudian ada digitalisasi proses, yaitu mengimplementasikan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi. Kemudian ada sistem rekrutmen, yaitu rekrutmen berbasis kompetensi, yaitu mengubah sistem rekrutmen dari yang berbasis pada tes tertulis menjadi pendekatan yang lebih holistik, mencakup wawancara dan asesmen kompetensi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam rekrutmen, yaitu mengadopsi sistem pendaftaran online dan alat penilai digital untuk mengurangi bias dan meningkatkan jangkauan calon ASN dari berbagai latar belakang. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Di sini saya berpendapat yaitu membangun budaya publik pelayanan yang baik, mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam setiap aspek pekerjaan ASN. Urgensi, core value, kode etik, dan kode perilaku ASN dibagi menjadi beberapa, yaitu menjaga integritas, yaitu core value dan kode etik berfungsi sebagai pedoman moral yang membimbing ASN dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian ada meningkatkan profesionalisme, yaitu dengan adanya kode perilaku ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan standar profesional yang tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian ada menghindari penyimpangan, yaitu kode etik dan kode perilaku berfungsi sebagai pengingat untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada membangun kebudayaan kerja yang positif, yaitu core value menciptakan budaya kerja yang kondusif di mana ASN saling menghormati, bekerja sama, dan berkomitmen terhadap tujuan bersama. Di sini juga ada beberapa urgensi konkret yang dapat dilakukan, yaitu mengadakan pelatihan berkala mengenai core value, kode etik, dan kode perilaku untuk semua ASN agar mereka memahami dan dapat menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian membangun sistem pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar kode etik. Hal ini termasuk sanksi yang jelas untuk tindakan yang tidak sesuai. Kemudian ada mendorong suasana kerja yang positif dan saling mendukung, di mana ASN merasa nyaman untuk melapor atau melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan dampak negatif. Kemudian melakukan evaluasi dan peninjauan rutin terhadap implementasi kode etik dan perilaku ASN. Umpan balik dari pegawai dapat digunakan untuk memperbaiki dan memperbarui kebijakan. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa para pemimpin dan pejabat tinggi ASN menjadi teladan dalam menerapkan core value dan kode etik sehingga dapat memotivasi pegawai lainnya. Menurut saya, bentuk sanksi yang paling efektif diterapkan bagi ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku dalam melaksanakan jabatannya yaitu ada 3. Yang pertama adalah sanksi administratif. Ini termasuk penurunan pangkat, mutasi ke posisi yang kurang strategis, atau pemecatan. Sanksi ini langsung berpengaruh pada karir ASN dan dapat memberikan efek jera yang kuat. Kemudian di sini ada sanksi disiplin, yaitu memberikan peringatan tertulis, skorsing, atau penundaan kenaikan pangkat. Sanksi ini bisa bersifat progresif, di mana pelanggaran berulang dapat mengakibatkan sanksi yang lebih berat. Kemudian ada sanksi sosial, yaitu mengungkapkan pelanggaran secara publik dan dapat menambah efek jera. Hal ini bisa dilakukan melalui publikasi laporan hasil pemeriksaan atau sanksi yang diinfokan ke instansi terkait. Salah satu fenomena konkret ASN yang melaksanakan kode etik dan kode perilaku dalam hal positif yang dapat menjadi contoh dan motivasi saya yaitu ada pelayanan yang responsif. Ia mengimplementasikan sistem pengaduan melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluh dan pertanyaan dan mendapatkan respon yang cepat. Menurut saya, pelayanan yang responsif itu termasuk dalam asas profesionalitas,
di mana asas profesionalitas yaitu mengharuskan ASN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kompetensi tinggi, integritas, dan etika yang baik. Jika disuruh memilih salah satu profesi ASN, saya memilih profesi ASN di pemerintah Kota Semarang dengan jabatan fungsional, lebih tepatnya di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang itu sendiri merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penataan ruang kota di wilayah Semarang. Tugas utama dinas ini adalah memastikan bahwa penggunaan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Sesuai dengan jabatan yang saya pilih menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, jabatan fungsional itu sendiri bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Menurut saya, sebagai ASN yang berperan sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, ada beberapa upaya konkret yang dapat dilakukan untuk menjalankan tugas tersebut dengan efektif, yaitu dengan cara mempermudah akses layanan, kemudian sikap ramah dan profesional, digitalisasi layanan, dan juga media sosial sebagai sarana komunikasi. Jika dihadapkan pada situasi di mana ada indikasi kecurangan seperti korupsi, kolusi, atau nepotisme, penting untuk mengambil sikap yang tepat dan tindakan yang sesuai. Berikut merupakan langkah yang dapat saya ambil, yaitu menjaga integritas pribadi, kemudian menghindari keterlibatan dalam praktik yang tidak etis dan menjaga reputasi diri sebagai ASN yang jujur dan profesional. Kemudian tidak berpartisipasi dalam kecurangan, secara tegas menolak untuk terlibat dalam praktik kecurangan tersebut dan menjauhkan diri dari situasi yang dapat membahayakan integritas pribadi saya. Sebagai ASN yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas, ada beberapa upaya yang dapat saya lakukan untuk menghapus citra buruk ASN di masyarakat, terutama yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah tindakan yang dapat saya ambil, yaitu menerapkan standar pelayanan yang tinggi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari pelayanan yang diberikan. Kemudian mengembangkan inovasi dan solusi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik seperti sistem pelayanan online. Kemudian menjalin komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan, prosedur, dan layanan yang ada. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap tindakan, agar dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.